Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya Roswa Arika Effendi berkesempatan untuk sedikit memaparkan mengenai teori semiotika mitologi Roland Barthes. Baik, langsung saja. Siapa sih Roland Barthes ini? Roland Barthes merupakan seorang filsuf, kritikus sastra, dan semiolog terkemuka yang lahir di kota Cherbourg, Prancis pada tahun 1915. Kemudian ia dibesarkan di kota Bayonne. Di sana Barthes mendapatkan pelajaran musik dari bibinya, dan di sanalah ia pertama kali bersentuhan dengan budaya. Lalu pada usianya yang ke-9, Barthes dibawa ibunya ke Paris, dan di sanalah ia tumbuh dewasa. Pendidikan formal ia tempuh di Lycée Montaigne pada 1924 sampai 1930 dan Lycée Louis le Grand pada 1930 sampai 1934. Kemudian dalam pendidikan sarjana di bidang sastra klasik ia menempuhnya di Sorbonne dan lulus di tahun 1939. Selain itu, Barthes juga pernah tinggal di negara Mesir. Keberadaannya di Mesir merupakan momen penting bagi Barthes karena untuk pertama kalinya ia mengenal ilmu linguistik modern dari salah seorang profesor di sana, yakni bernama A.J. Greimas. Kemudian pada tahun 1955 sampai 1959, Barthes bergabung kembali dengan Centre National de la Recherche Scientifique untuk melakukan penelitian dalam bidang sosiologi. Saat-saat itu, ia pernah mendirikan kelompok studi tentang kebudayaan kontemporer yang kemudian melahirkan karya yang paling cemerlang dalam sejarah karir intelektualnya, yakni Mythologies. Kemudian, Barthes menghembuskan nafas terakhirnya pada 26 Maret 1980 karena kecelakaan. Selanjutnya mengenai teori semiotika mitologi Roland Barthes. Tentu saja jika berbicara tentang konsep semiotika Roland Barthes, maka tidak akan terlepas dari pengaruh semiotika dari pendahulunya, yakni Ferdinand de Saussure. Jadi sekitar tahun 1956, Roland Barthes membaca sebuah karya Ferdinand de Saussure yakni berjudul Cours de linguistique générale atau Kursus Umum Linguistik Saussure. Kemudian ia merasa bahwa semiotika Saussure ini baru sampai tahap pertama dan ia merasa perlu untuk menyempurnakannya dengan membuat sistem tahap yang kedua. Jadi kemudian apa sih maksud dari tahapan-tahapan ini? Jadi Saussure sendiri telah memiliki konsep semiotika yakni signifier dan signified, di mana signifier adalah penanda dan signified adalah petanda. Misalnya nih ada lampu merah contohnya. Nah, sebagai signifier atau simbolnya lampu merah tersebut, kemudian untuk signified atau maknanya maka kita harus berhenti. Jadi konsep Saussure ini menurut Barthes merupakan sistem tahap pertama dalam linguistik, lalu ia beranggapan bahwa seharusnya ada sistem yang kedua, yakni sistem mitos. Seperti apa sih sistem mitos ini dari Barthes tersebut? Berikut penjelasannya. Baik, di sini sudah tertera sebuah skema di atas ini. Terdapat sistem tahap pertama yakni signifier 1, yakni simbol, dan signified 1, yakni makna dari simbol tersebut. Dan menghasilkan scene 1, yakni sebuah makna yang denotatif. Kemudian masuk pada tahap yang kedua, ada signifier 2 yang merupakan makna denotatif tadi, dan ada signifier 2 yang merupakan semua unsur budaya, sosial, dan lainnya yang ada pada makna tersebut. Kemudian setelah dihubungkan maka akan memunculkan makna konotatif, dan jika sudah dipercaya di masyarakat maka akan menjadi sebuah mitos. Untuk sedikit penjelasan bahwa makna denotatif di sini yaitu makna yang sebenarnya, dan makna konotatif merupakan makna kias atau bukan kata sebenarnya. Adapun contohnya yakni seperti kambing hitam. Untuk makna denotasinya yakni kambing yang berwarna hitam, sedangkan makna konotasi dari kambing hitam tersebut adalah orang yang disalahkan. Jadi ringkasnya, teori mitologi Barthes ini setidaknya ada 4 kunci, yakni yang pertama ada sin atau tanda, kemudian denotatif di sini yaitu makna yang sebenarnya, kemudian yang ketiga ada konotatif, ya merupakan makna kias atau bukan kata sebenarnya, kemudian menjadi mitos.
Jadi, ketika ada simbol atau sin, kemudian sin ini akan dimaknai secara umum atau makna sebenarnya menjadi makna denotatif. Kemudian makna denotatif ini digali kembali secara lebih luas, lebih rinci lagi sehingga menjadi makna konotatif. Nah, kemudian makna konotatif ini setelah mendarah daging dan dipercaya di masyarakat, maka akan menjadi sebuah mitos. Baik, untuk mempermudah, langsung saja kita masuk ke contoh. Nah, jadi di sini ada sebuah gambar pohon beringin. Nah, di sini gambar ini menjadi signifier dan signified 1, sehingga makna denotasinya pada sistem pertama adalah pohon yang besar dan asli. Kemudian, untuk tahap kedua akan memunculkan makna konotatif. Jadi, pohon beringin ini karena sudah umum di masyarakat bahwa pohon beringin ini biasa disebut angker atau keramat dan sebagainya, maka makna konotatifnya adalah angker dan keramat. Kemudian konotatif ini berkembang dan sudah dipercaya serta melekat di masyarakat, sehingga setiap kali ada pohon beringin maka diartikan sebagai tempat yang angker dan keramat. Nah, hal inilah yang disebut dengan mitos. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian sedikit pemaparan dari saya mengenai teori semiotika mitologi Roland Barthes. Mohon maaf bila mana ada salah dan kurangnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.